Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan pengadilan dan kesaksian. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Kitab Ahkamil Aqdiyati wa Syahadati. Adapun ini ialah sebuah kitab hukum-hukum aqdiyah. Aqdiyah itu pengadilan, wa syahadah dan kesaksian. Wal aqdiyatu dan adapun lafaz aqdiyah, jam'u qada'in ialah jamak dari lafaz qada'. Jadi aqdiyah ini jamak, mufradnya adalah qada'. Bil maddi dengan dibaca mad panjang. Wa huwa adapun qada lugatan secara bahasa ahkamus syai'i ialah mengukuhkan sesuatu. Mengokohkan sesuatu wa imda'uh dan meneruskannya atau melestarikannya. Jadi secara lugah apa itu qada? Ihkamus syai' mengukuhkan, menghukumi sesuatu dan menerapkan hukum tersebut, meneruskannya hukum tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kalau hakim sudah memutuskan, mengukuhkan, ya harus diteruskan, harus dilestarikan. Hukumnya harus dijalankan. Wa syar'an dan secara syara, faslul hukumati ialah memutuskan hukum. Baina khosmaini di antara dua orang yang berselisih. Bihukmillahi ta'ala dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara syara adalah memutuskan hukum di antara dua orang yang berselisih dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa syahadatu dan adapun syahadat. Jam'u syahadatin ialah jamak dari lafaz syahadah. Syahadat jamak muannas salim. Mufradnya adalah syahadah. Masdaru syahida ialah masdar dari lafaz syahida. Syahida yashhadu syahadah. Ma'khudun ialah diambil minasyuhud dari lafaz syuhud. Jadi syahida ini bisa ini fi'il, masdarnya adalah dari lafaz syuhud. Jadi ketika sebuah kata itu bisa diambil dari masdar, bisa diambil dari fi'il. Cuman yang lebih familiar adalah diambil dari kata masdar. Bimaknal huduri dengan arti hudur, hadir. Nah, jadi saya ulang, asyhada adalah jamak dari lafaz syahadah. Kalimat masdarnya lafaz syahida. Jadi syahida ini fiil, masdarnya syahadah. Yang diambil dari kata asyuhud, yang bermakna hudur, hadir. Jadi syahadah ini maknanya hadir. Wal qada'u dan adapun mengadili atau qada' fardu kifayatin ialah fardu kifayah. Jadi hukum pengadilan itu adalah fardu kifayah. Jika sebuah wilayah tidak ada hakimnya maka dosa semua. Nah, sebuah wilayah, satu saja ada hakimnya maka semuanya gugur dosanya. Kemudian fa in ta'ayyana maka jika tertentu apa qada' ala syahsin atas seseorang, lazimahu maka wajib padanya sahas, tolabuhu apa memintanya apa qada'. Jadi hukum qada' adalah fardu kifayah. Namun jika qada' hanya tertentu pada satu orang saja maka wajib baginya untuk memintanya. Artinya misalkan di suatu wilayah tidak ada orang pintarnya, hanya satu. Nah, dan satu ini bisa memutuskan suatu perkara, artinya bijak, adil, amanah, maka yang satu ini wajib meminta jabatan tersebut. Nah, seperti itu. Wala yajuzu dan tidak boleh ayyaliya apa berkuasa atau menjabat al-qada'a pada hakim illa kecuali man siapa orang istakmalat yang menjadi sempurna fihi di dalam siman khamsata asyar 15 wa fi badin nusahi dan di sebagian naskah khamsa asyarah lapatnya khamsah asyarah khoslatan perkaranya.
Jadi tidak diperkenankan menjadi qadhi atau hakim kecuali orang yang memenuhi 15 sifat. Nah, jadi hakim ini punya syarat 15 seperti itu. Ahaduha. Adapun nomor satunya 15. Nomor satunya 15, al-Islamu ialah Islam. Fala tasihu, maka tidak sah wilayatul kafiri, apa kekuasaannya orang kafir. Walau kanat, meskipun ada apa wilayah ala kafirin atas orang kafir, mislihi yang sesamanya kafir. Jadi syarat yang pertama adalah ketika di negara Islam, hakimnya harus Islam. Sehingga tidak sah kekuasaan orang kafir, kekuasaan atau keputusannya orang kafir atau kekuasaannya orang kafir, walaupun pada orang kafir sesamanya, pada orang kafir itu sendiri, seperti itu. Jadi nggak boleh ya, kecuali di Indonesia mungkin hukumnya bukan hukum Islam ya boleh. Artinya ketika ada qadhi itu tidak menjadi masalah ya. Tapi kalau negara Islam menetapkan hukum Allah, maka hakimnya harus orang Islam, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian waqala al-Mawardi, dan berkata Al-Mawardi, siapa? Imam Al-Mawardi. Wama, adapun sesuatu jarot yang berlaku bihi dengan ma, adatul wulati, apa kebiasaannya seorang pemimpin, min nasbi rajulin, dari mengangkat laki-laki, min ahli zimmah, dari ahli zimmah, fataklidu, maka itu ialah itu pengangkatan riyasah, fataklidu liyasatin, maka ialah pengangkat riyasah. Pengangkat riyasah ini ya tokoh. Wa za'amah, dan panutan. La taqlidu hukmin, bukan pengangkatan sebagai hakim, wa qada'in, dan qada'. Walaya jamu, maka tidak wajib. Walaya jamu, dan tidak wajib. Ahla zimmati, akan ahlu zimmah. Al hukmu, apa hukum, biilzamihi, dengan menetapkannya rojul, bal, tetapi biltizamihim, dengan kesanggupannya atau penerimaannya ahli zimmah. Jadi Imam Mawardi berkata mengenai ada kebiasaan para penguasa yang mengangkat seorang laki-laki dari ahli zimmah, dari kafir zimmi, maka hal itu merupakan pengangkatan sebagai tokoh dan panutan, bukan pengangkatan sebagai hakim dan qadhi. Ya. Jadi ada seorang penduduk wilayah, kalau ada pemimpin kebiasaannya mengangkat orang kafir sebagai pejabat, sebagai penguasa, mengangkat ahli zimmah sebagai pemimpin, maka itu pengangkatan sebagai tokoh dan panutan saja, bukan pengangkatan sebagai hakim yang untuk memutuskan suatu perkara. Nah, seperti itu. Walaya jamuma, dan tidak wajib ahli zimmah, pada ahli zimmi, al hukmu, hukum, apa hukum, biilzamihi, dengan menetapkan si rojul yang ditetapkan oleh seorang penguasa. Jadi ahli zimmah pun, kafir zimmi, ahli zimmah ini tidak wajib tidak wajib mengambil hukum dengan penetapannya si rojul yang memang diangkat oleh penguasa tersebut. Nah, bal biltizamihim, tetapi dengan penerimaan mereka atau kesanggupan mereka. Jadi gini, kalau kafir dengan kafir, maka ahli zimmah ini tidak wajib untuk menuruti hukum yang telah ditetapkan laki-laki tersebut, seperti itu. Tetapi itu tidak wajib ya. Tetapi kalau mereka misalkan sanggup dan menerima, jadi wajib, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Intinya orang kafir itu dia boleh jadi penguasa itu dari segi sebagai tokoh dan panutan saja, bukan sebagai yang menetapkan hakim, bukan sebagai hakim atau yang memutuskan suatu perkara, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasani wasalis, dan adapun yang kedua dan yang ketiga, al-bulug, ialah balik, wal aqlu, dan berakal.
Fala wilayata, maka tidak ada kekuasaan itu maujud li sobiyin bagi anak kecil wa majnunin dan orang gila. Atbaqo yang terus menerus jununuhu apa gilanya majnun aula ataupun tidak. Yang kedua dan yang ketiga adalah balik dan berakal sehingga kekuasaan tidak sah bagi anak kecil, orang gila, baik gilanya terus menerus atau terputus-putus. Ya, ini udah maklum ya, kita tahu. Warobi, dan adapun yang keempat al-huriyatu ialah merdeka. Fala tasihu, maka tidak sah wilayatu raqiqin apa kekuasaannya budak. Jadi kekuasaannya budak ya, pemimpinnya budak atau keputusannya budak, hakimnya budak, itu maksudnya ya. Kullihi ya semuanya budak, au ba'dihi atau sebagiannya budak. Jadi budak apapun modelnya, muba'at, mukatab, mudabbar atau budak, pokoknya macam-macam budak ini tidak boleh. Wal khamisu, dan adapun yang kelima, az-zukuratu ialah laki-laki. Fala tasihu, maka tidak sah wilayatu imra'atin kekuasaannya perempuan, wala hunsa dan banci halal jahli ketika tidak jelas banci tersebut. Jadi ketika tidak ada kejelasan, seperti ini maksudnya. Ini cewek apa cowok, kelaminnya karena dua. Kemudian walau waliya, dan seandainya menjadi penguasa, menjadi wali al-khunsa, siapa orang banci, halal jahli ketika tidak ada kejelasan, fahakama, maka menghukumi siapa hunsa atau banci, summa, kemudian bana terlihat jelas siapa banci, zakaron, kelaki-lakiannya, lam yangfud, maka tidak sah hukmuhu apa hukumnya atau keputusannya hunsa fil madhab, di dalam pendapat satu madhab. Jadi seandainya seorang banci yang diangkat menjadi hakim, artinya penguasa ini maknanya hakim ya. Dan seandainya seorang banci yang diangkat menjadi hakim saat belum diketahui kelaminnya, cewek, cowok, seperti itu, cewek apa cowok, lalu ia memutuskan hukum dan kemudian baru nampak jelas bahwa ia adalah laki-laki, maka hukum tersebut yang telah ia putuskan tidak sah, harus dicabut, pokoknya tidak sah hukumnya. Itu saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.